Syarat utama sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintah yang berdaulat. Sedangkan syarat sekunder dari sebuah negara adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Kurang lebihnya ada sekitar 200 negara yang tersebar di seluruh penjuru dunia, baik yang diakui secara penuh oleh banyak negara-negara lain, maupun beberapa negara yang mendapat pengakuan secara terbatas. Dan semua negara memiliki bentuk-bentuk pemerintahan yang berbeda-beda. Bentuk pemerintahan adalah suatu rangkaian politik yang digunakan untuk mengorganisasikan negara dalam menegakkan kekuasaan atas suatu komunitas politik. Dalam perkembangannya, bentuk pemerintah terbagi menjadi beberapa bentuk, dan berikut adalah bentuk pemerintahan populer yang diterapkan oleh negara-negara di dunia. Monarki. Monarki atau kerajaan adalah sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang raja atau ratu sebagai pemimpin tertinggi suatu negara. Monarki berasal dari bahasa Yunani, dari kata monos yang berarti satu, dan arsian yang berarti pemerintah. Sistem monarki atau kerajaan merupakan sistem pemerintahan yang tertua di dunia. Monarki bisa menjadi pemerintahan melalui persatuan pribadi, dan pengikut atau federasi. Dalam kebanyakan kasus, suksesi monarki atau kerajaan adalah turun-temurun dan seringkali membangun periode dinasti. Monarki adalah bentuk pemerintahan paling umum hingga abad ke-20. Saat ini pemerintahan monarki memiliki beberapa jenis, yaitu monarki absolut adalah bentuk pemerintahan monarki di mana pemimpin kerajaan seperti raja atau ratu memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Dalam monarki absolut, raja merangkap tugas sebagai pemimpin eksekutif, legislatif, yudikatif yang disatukan dalam semua keputusannya. Beberapa negara yang menganut sistem ini contohnya adalah Brunei Darussalam, Arab Saudi, dan Eswatini. Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu, tapi kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi tertentu. Monarki konstitusional modern biasanya menggunakan konsep trias politika atau politik tiga serangkai dan lazimnya digabung dengan sistem demokrasi representatif. Oleh karena itu, kerajaan masih di bawah kekuasaan rakyat, tetapi raja memiliki peran tradisional di dalam negara. Contoh negara yang pernah menganut sistem ini adalah Jepang, Spanyol, dan Denmark. Monarki parlementer adalah bentuk sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu, akan tetapi kekuasaan tertinggi berada di tangan parlemen. Dalam monarki parlementer, dewan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara atau simbol kekuasaan yang kedudukannya tidak dapat diganggu-gugat. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Inggris, Belanda, dan Malaysia. Kedua, autokrasi. Bentuk pemerintahan autokrasi atau otokrasi dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan arti kediktatoran. Ambil dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti diri dan kratos yang berarti kekuatan. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan sosial dan politik tertinggi terkonsentrasi di tangan satu orang yang kekuasaannya tidak tunduk kepada penegakan hukum eksternal atau mekanisme kendali rakyat yang terregulasi. Autokrasi sering juga dikaitkan dengan pemerintahan yang totaliter, di mana pemerintahan melakukan kontrol terhadap semua aspek kehidupan masyarakatnya. Contoh negara yang pernah menggunakan bentuk pemerintahan ini adalah Jerman pada masa Nazi, Uni Soviet sebelum menjadi Rusia, dan Korea Utara. Ketiga, oligarki. Oligarki diambil dari bahasa Yunani yaitu oligos yang berarti beberapa, dan arko yang berarti memerintah atau perintah. Oligarki merupakan bentuk pemerintahan di mana kekuasaan terletak atau dikendalikan oleh beberapa orang dan juga orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini mungkin dibedakan oleh kaum bangsawan, ikatan keluarga, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, ataupun militer. Negara-negara semacam ini biasanya dikendalikan oleh sekelompok orang atau keluarga yang biasanya meneruskan pengaruh mereka dari generasi ke generasi berikutnya. Tapi pewarisan secara turun-temurun atau seperti pada monarki bukanlah syarat yang diperlukan untuk penerapan istilah oligarki. Negara dengan pemerintahan oligarki biasanya berlindung di balik nama pemerintahan demokratis. Namun pada kenyataannya, negara ini diperintah oleh sekelompok kecil orang yang terpisah dan memiliki pengaruh yang kuat. Orang-orang ini biasanya dapat menyebarkan kekuasaan dan memilih kandidat secara setara atau bahkan tidak setara. Sebuah oligarki berbeda dengan demokrasi sejati,
karena sangat sedikit orang yang diberi kesempatan untuk merubah keadaan. Bentuk pemerintahan oligarki ada beberapa macam, antara lain aristokrasi, netokrasi, teokrasi, dan demokrasi. Aristokrasi adalah pemerintahan oligarki oleh kaum bangsawan. Netokrasi adalah pemerintahan oligarki oleh koneksi sosial. Teokrasi adalah pemerintahan oligarki oleh para elit atau pemuka agama. Contoh negara yang pernah menggunakan pemerintahan oligarki adalah Afrika Selatan sebelum era Nelson Mandela pada tahun 1994. Vatikan dan Iran adalah dua negara dengan pemerintahan teokrasi. Demokrasi. Istilah demokrasi diambil dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Bentuk pemerintahan demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih pemimpin mereka. Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal yang dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan. Hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, diskusi, dan kompromi dengan tujuan untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan publik atau rakyat pada umumnya. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Secara umum, demokrasi ada dua jenis, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi representatif. Dalam demokrasi langsung, semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Demokrasi representatif, rakyat memilih wakil untuk berunding dan memutuskan legislatif, seperti dalam demokrasi parlementer dan presiden. Selanjutnya adalah pemerintahan republik. Kata republik berasal dari istilah bahasa Latin, yaitu res publica, yang secara harfiah berarti masalah publik. Bentuk pemerintahan republik mengacu pada sistem di mana kekuasaan berada di tangan warga negara. Dalam definisi teknis, bentuk pemerintahan republik adalah negara di mana rakyat memegang kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan dan legislatif serta melalui partisipasi dalam kehidupan publik dan sipil. Definisi republik juga dapat merujuk secara khusus kepada pemerintahan di mana individu terpilih mewakili badan warga negara, juga dikenal sebagai demokrasi perwakilan dan menjalankan kekuasaan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pada tahun 2017, ada sekitar 159 negara berdaulat menggunakan kata republik sebagai bagian dari nama resmi negara mereka. Jenis dari pemerintahan republik antara lain republik konstitusional, parlementer, presidensial, republik Islam, dan republik rakyat atau republik sosial. Republik konstitusional adalah pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh hukum atau konstitusi resmi yang berlaku di negara tersebut dan biasanya dipilih melalui pemungutan suara. Dalam sistem republik konstitusional, kekuasaan pemimpin negara atau presiden dibatasi oleh konstitusi. Lain itu, pengawasan secara efektif dilakukan oleh parlemen. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika Serikat, Afrika Selatan, dan Indonesia. Republik parlementer adalah pemerintahan republik yang dipimpin oleh parlemen, di mana eksekutifnya diwakili oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Jerman, Singapura, dan India. Republik presidensial adalah pemerintahan dengan kepala negara atau presiden yang terpilih menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen di mana masing-masing komponen menjalin kerjasama yang kuat dan memiliki keterikatan satu sama lain yang memiliki satu tujuan dan satu fungsi dari pemerintahan. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Amerika, Brasil, Meksiko, dan Indonesia. Republik Islam adalah sistem pemerintahan republik yang diatur sesuai dengan hukum Islam. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Iran, Pakistan, dan Afghanistan. Republik rakyat atau republik sosialis adalah sistem pemerintahan republik yang digunakan oleh pemerintah dari negara-negara dengan ideologi politik sosialisme. Negara ini biasanya identik dengan politik satu partai mereka. Contoh negara yang menggunakan sistem ini adalah Republik Rakyat Tiongkok, Republik Sosialis Vietnam, Republik Demokratik Rakyat Korea atau biasa kita sebut dengan Korea Utara.
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia berbentuk negara kesatuan pada tanggal 27 Desember 1949. Bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS sebagai hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar 17 Agustus 1950. RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini. Tujuan NKRI sendiri disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dengan telah ditetapkannya tujuan negara Indonesia, maka Indonesia membutuhkan bentuk pemerintahan yang tepat untuk dapat mewujudkan tujuan mulia tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa Indonesia memiliki bentuk pemerintahan republik konstitusional. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akan dibantu oleh wakil presiden Indonesia seiring berganti sistem pemerintahan pada tahun 1945 sampai 1949. Indonesia menganut pemerintahan presidensial. Tahun 1949 sampai 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer semu. Tahun 1950 sampai 1959, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal. Tahun 1959 sampai 1966, Indonesia kembali mengganti sistem pemerintahannya menjadi presidensial secara demokrasi terpimpin. Tahun 1998, Indonesia menetapkan sistem pemerintahannya kembali menjadi pemerintahan presidensial. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen yang memperbaiki kunci pokok sistem pemerintahan negara yang berupa: 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. 2. Sistem konstitusional. 3. Kekuasaan tertinggi ada pada MPR. 4. Pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR adalah Presiden. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. 6. Menteri negara adalah pembantu Presiden. 7. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas yang menjadi: 1. Adanya daerah-daerah otonomi. 2. Bentuk pemerintahan republik dan sistem pemerintahan presidensial. 3. Adanya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 4. Menteri dapat diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. 5. Adanya DPR dan DPD. DPR diberi juga kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan. 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, ada 4 poin utama pembenahan sistem. Yang pertama, presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Kedua, pengangkatan pejabat negara dilakukan oleh presiden dengan persetujuan dari DPR. Ketiga, dalam mengeluarkan kebijakan presiden perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. Keempat, parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget. Itulah sedikit penjelasan tentang macam-macam bentuk pemerintahan negara-negara di dunia. Dalam perkembangannya